Hai dan halo semuanya, kami dari kelompok 2B Angkatan 5 Latsar CPNS Kemendes PDT dan Transmigrasi tahun 2021 akan berbagi soal pendapat kami soal bentuk-bentuk pelanggaran nilai dari komitmen mutu serta penerapan dari nilai-nilai tersebut di lingkungan kerja kami. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya Cokdes, kemudian ada rekan saya Daniela, ada rekan saya Nadia, dan rekan saya Agi. Kita akan langsung bahas satu persatu mulai dari Agi. Baik, yang pertama itu ada berita tentang oknum PNS diduga melakukan pungli terhadap pekerja migran. Nah, berita tersebut datang dari Tribun Kaltim. Disebutkan dalam kasus ini bahwa ada seorang oknum PNS yang melakukan pungli terhadap para pekerja migran yang berasal dari Malaysia. Untuk pungli tersendiri itu dilakukan terhadap berbagai jenis pelayanan mulai dari transportasi sampai dengan tiket pesawat. Jumlahnya sendiri itu beragam dari Rp50.000 sampai dengan Rp750.000. Kalau kita hitung sendiri itu para pekerja migran bisa mengeluarkan uang hampir sekitar Rp1.500.000 hanya untuk membayar pungli tersebut. Untuk kasusnya itu sudah diserahkan ke pihak kepolisian setempat dan oknum PNS yang melakukan pungli sudah diberikan sanksi berupa teguran oleh atasannya. Dalam hal ini saya ingin membahas tentang pelanggaran komitmen mutu yang dilakukan oleh oknum PNS tersebut. Yang pertama itu oknum tersebut tidak mengedepankan komitmen dalam kepuasan customer atau klien. Kenapa? Karena ini bisa dilihat dari sikap pelaku yang melakukan pungli. Bukannya mengedepankan komitmen terhadap kepuasan pelayanan konsumen, pelaku malah mengedepankan kepuasan diri sendiri dalam mencari tambahan uang melalui tindakan calo ataupun pungli yang dilakukan. Tentu saja ini melanggar poin pertama tersebut. Yang kedua, itu tidak memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customer atau klien tetap setia. Dalam hal ini, pelanggaran dilakukan bisa dilihat dari bagaimana para pekerja migran tersebut diperlakukan dalam pemberian pelayanan di kantornya. Itu mereka diminta sejumlah uang dengan nominal yang tidak sedikit dan bukan hanya sekali saja tapi berkali-kali gitu kan. Kemudian hal tersebut juga dilakukan bukan hanya ke satu orang pekerja migran tapi ke 3 orang dalam hal ini dalam kasus ini kan. Dan tentu saja ini membuat pelayanan yang diberikan itu hanya teringat buruknya saja. Tidak ada yang baiknya bagi pekerja migran tersebut. Dan hal ini juga akan berpengaruh terhadap citra instansi pemberi pelayanan tersebut. Menjadi buruk citranya gitu kan, karena terkesan karena ulah satu orang, kemudian dia membuat citra satu instansi menjadi buruk karena tindakan punglinya yang dilakukan oleh PNS tersebut. Kemudian yang ketiga itu tidak menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Saja hal ini dilanggar oleh PNS tersebut karena jika dilihat berkualitas tinggi tentu saja tidak, karena justru kesannya kualitas pelayanannya sangat buruk dan cacat, dan kemudian banyak kesalahannya karena tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum tersebut. Itu kan walaupun dalam keterangan berita itu tidak ada bukti yang menguatkan, tapi tetap saja dari pengakuan para PMI tersebut itu sudah memberikan istilahnya sinyal bahwa pelayanan yang diberikan itu tidak sebaik yang diharapkan oleh para pekerja migran tersebut. Kemudian bahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Nadia. Bentuk pelanggaran selanjutnya mengenai nilai komitmen mutu yaitu dengan judul berita, Ketua ID Brebes, izin praktek akan dicabut jika dokter enggan melayani pasien. Berita ini diambil dari website Kumparan ID. Dalam berita disebutkan bahwa terdapat polemik insentif bagi tenaga kesehatan yang belum dibayarkan di Kabupaten Brebes. Bahkan sejumlah tenaga kesehatan tersebut mengancam enggan melayani pasien COVID-19 jika insentif tak diberikan. Menanggapi hal ini, IDI atau Ikatan Dokter Indonesia cabang Brebes memberikan sanksi yang tegas jika ada dokter yang tidak melayani pasiennya dengan baik, yakni berupa pencabutan izin praktik. Dari berita ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
Selain itu, ada juga pelanggaran nilai komitmen mutu dalam hal memberikan komitmen kepuasan kepada pelanggan, melayani dengan hati, memberikan perlindungan, serta mengayomi sesama warga negara. Karena sebagai seorang ASN, kita mempunyai kewajiban untuk menerapkan nilai dasar orientasi mutu dalam menjalankan tugas dan pekerjaan kita. Jika terjadi hal-hal seperti ini, itu akan membuat ketakutan bagi masyarakat, apalagi bagi orang-orang yang sedang membutuhkan penanganan kesehatan. Jika tidak segera ditangani dengan baik, akan mengancam keselamatan jiwa pasien dan termasuk merenggut hak hidup seseorang. Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya di bidang kesehatan. Jika dokter tidak mau menolong, lalu harus siapa lagi masyarakat meminta pertolongan kesehatan? Bentuk pelanggaran selanjutnya akan disampaikan oleh Daniela. Pelanggaran komitmen mutu lainnya seperti yang terjadi di Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan terkait buruknya pelayanan yang dikeluhkan warga. Kejadiannya bermula, pasien mengeluh sesak napas dan anaknya berniat untuk membawa sang ibu untuk berobat ke rumah sakit yang berada di kota Prabu Mulih. Karena keadaan darurat dan membutuhkan oksigen atau alat bantu pernapasan, akhirnya dirinya membawa sang ibu ke UGD Puskesmas Abab untuk mendapatkan penanganan dengan cepat. Namun sesampainya di sana, petugas medis seperti tidak peduli padahal saat itu tidak ada pasien lain selain ibunya. Beberapa perawat dan PNS di Puskesmas Abab tersebut hanya berdiam diri di depan ruangan dengan santai dan hanya menyuruh untuk membawa sang ibu ke rumah sakit kota Prabu Muli yang jaraknya cukup jauh tanpa memberikan penanganan kesehatan terlebih dahulu yang saat itu sedang mengalami sesak napas. Nah, dari kasus ini, pelanggaran komitmen mutunya itu tidak cepat dan tepat waktu dalam memberikan pelayanan, terutama dalam kasus ini menyangkut keselamatan dan hidup orang lain. Lalu, tidak menghasilkan produk jasa yang berkualitas tinggi dan tidak mengedepankan komitmen terhadap kepuasan pelayanan. Untuk kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Cokdes. Baik, untuk bahasan selanjutnya kami menyiapkan sebuah video. Mari kita simak bersama. Pemirsa, hari pertama kerja usai Lebaran ternyata banyak aparatur sipil negara yang tidak hadir. Hal tersebut terungkap saat sidak di kantor dinas berbagai daerah. Di Lahat, Sumatera Selatan, 68 orang ASN tak hadir di hari pertama kerja usai Lebaran. Hal ini terungkap saat Wakil Bupati sidak di keseluruhan dinas dan SKPD. Mereka yang kedapatan membolos akan dijatuhi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Wali Kota Medan Bobi Nasution inspeksi mendadak di sejumlah dinas pasca libur Lebaran. Bobi banyak menemukan kursi dan meja kosong pada saat sidak. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jalan Iskandar Muda, Bobi langsung berkeliling tempat pelayanan pengurusan administrasi. Di lantai 3 gedung Disdukcapil, Bobi menemui loket pelayanan yang masih terpampang tulisan tutup, padahal jam pelayanan sudah masuk jam kantor. Sementara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bobi mendapati sejumlah meja dan kursi yang masih kosong. Bobi juga akan menelusuri tingkat kehadiran ASN dan memerintahkan kepala dinas untuk memberi sanksi kepada ASN yang tidak hadir. Baik, dari video tersebut, hal yang ingin kami komentari adalah sebagai pelayan publik, tentunya mutu serta kualitas mutu itu ditentukan dari bagaimana masyarakat merasakan layanan kita sebagai ASN baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tapi kenyataan bahwa ASN banyak yang memilih untuk menambah libur kerjanya itu dengan alasan tanggung gitu ya.
itu tuh sudah berarti bahwa yang pertama itu mereka sudah berbeda orientasi tujuannya, di mana dalam bekerja mereka itu sudah tidak memikirkan tentang bagaimana kontribusi mereka terhadap pencapaian tujuan organisasi, tetapi lebih kepada bagaimana agar mereka lebih merasa nyaman, kemudian lebih banyak keuntungan untuk diri pribadinya, dalam hal ini libur, seperti itu. Sehingga terciptalah kerja yang tidak efektif. Kemudian dari segi pekerjaan tentunya jadi belum bisa terselesaikan secara efisien, di mana dalam hal ini utamanya waktu ya. Misalnya dalam perbandingan dalam seminggu itu 5:2 antara bekerja dan tidak bekerja. Namun misalnya saja mereka ingin korupsi menambah libur 1 hari jadi perbandingannya 4:3 saja, pasti outputnya akan berbeda gitu. Atau mereka akan mendapatkan output yang sama apabila tenaganya bertambah, tapi itu tentu saja masih termasuk dalam bentuk tidak efisiensi. Kemudian dari segi inovasi ya boro-boro ya, karena dari efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan tupoksi mereka yang rutin saja udah nggak kepegang gitu ya, apalagi mereka ingin membuat perubahan baru yang lebih baik di instansi kerjanya sepertinya tidak mungkin. Nah, dari fakta bahwa seringnya dilakukan sidak-sidak mendadak, kemudian ada contoh kasus lainnya di mana ASN sering ditemukan keluyuran di jam kerja, itu merupakan bukti bahwa pengawas-pengawas internal baik di daerah maupun pusat itu bahkan turut meragukan tentang mutu dari ASN itu sendiri, apalagi masyarakat. Begitu sih. Oke, selanjutnya kita akan ke bahasan tentang penerapan nilai komitmen mutu di tempat kerja. Penerapan nilai komitmen mutu di tempat kerja, yang pertama itu bisa dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan sistem kerja yang lebih efektif dan efisien. Lalu bisa juga dengan membangun hubungan kerjasama yang baik dengan rekan kerja, dengan saling memberikan dorongan dan kritik yang membangun dalam hal pekerjaan. Selanjutnya, efektif dan efisien dalam bekerja dengan membiasakan membuat perencanaan dan penerapan berupa PDCA atau Plan, Do, Check, and Action. Dapat juga memberikan layanan yang menyentuh hati, lalu selalu menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Selanjutnya, tanggap terhadap kebutuhan lingkungan kerja dan permasalahan yang terjadi, serta aktif dalam memberikan solusi dan memberikan rasa nyaman kepada rekan kerja, atasan, dan seluruh stakeholder yang terkait. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi kinerja untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan tidak lupa meminta maaf jika salah dan mengucapkan terima kasih ketika mendapat bantuan. Berdasarkan kasus-kasus yang ada, semoga menjadi perhatian bagi seluruh insan PNS agar kedepannya dapat memberikan komitmen dan mutu dalam pelayanan yang maksimal. Terima kasih. After recording the video,